Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran fisika, yaitu terkait dengan listrik statis ya, khususnya terkait dengan gaya Coulomb. Nah, di sini saya akan memaparkan bagaimana menentukan besarnya atau vektor dari gaya Coulomb antara dua muatan titik ya. Oke, nah di sini kita sudah ada ya, katakanlah ada dua buah muatan Q1 ya, positif Q1 dan muatan positif Q2 ya. Masing-masing terletak pada posisi R1, R1 ini vektor posisi muatan Q1, kemudian yang R2 ini adalah vektor posisi muatan Q2. Nah, kemudian sehingga vektor posisi relatifnya ya, R1 2-nya ini ya, diwakilkan ini, atau kalau kita meninjaunya dari vektor posisi relatif dari muatan 2 terhadap Q1 adalah R21 ini ya. Nanti ya terserah kita mau memilih menggunakan yang mana, tergantung misalnya meninjau gaya pada F12, maka kita gunakan R12 ini, kalau F21 kita gunakan R21 ya. Oke. Nah, ini ya tadi penjelasan ya, kesepakatan tanda-tanda dan simbol yang kita gunakan bahwa R1 menyatakan vektor posisi muatan Q1, R2 menyatakan vektor posisi muatan Q2, R12 tadi adalah vektor posisi muatan Q1 relatif terhadap Q2 ya. Jadi R1 min R2 nilainya ya. Jadi diingat ini berarti kalau kita punya R21-nya apa? R21 sama aja mengatakan R2 min R1, yang mana antara R12 dan R21 arahnya saling berlawanan gitu ya. Oke. Kemudian ya, antara kedua buah muatan tersebut akan ada gaya ya, yaitu gaya tolak menolak karena muatannya sejenis, sama-sama positif. Maka akan ada gaya tolak menolak. Di sini ada F12. Di muatan Q2 ada F21. Jadi F12 itu kita artikan sebagai gaya pada muatan Q1 akibat atau pengaruh dari medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber Q2-nya gitu loh. Kalau F21 adalah gaya pada muatan Q2 pengaruh dari medan listrik yang dihasilkan oleh muatan Q1 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian gaya listrik ya pada kedua buah muatan tersebut ya. Kita tinjau yang pada muatan 1 ya, gaya Coulombnya atau gaya listriknya F12 dirumuskan apakah Q1 dikali Q2 dibagi R12. R12 ini adalah jaraknya besar, nilai dari vektor posisi relatifnya tadi ya. R12 ya pangkat 3 dikali vektor posisi relatifnya. Ingat ya. Jadi ini vektor posisi relatifnya. Nah, yang ini pangkat 3 ya. Nah, bisa juga kita nyatakan dalam vektor satuan. Ingat, vektor satuan itu apa? Ini ya. Ini vektor satuannya. Kita lihat dulu ya. Oke. Ini vektor satuannya ya. Ini vektor satuannya. Jadi vektor satuan dari vektor R itu adalah ya vektor R dibagi besarnya atau panjangnya vektor R tersebut ya. Vektor satuan itu besarnya satu satuan. Nah ya. Oke. Nah, kalau vektor satuan R12 maka vektor 12 dibagi ini ya, maaf di sini ada 1
2. Oke ya, ada indeksnya ya. Oke, nah sehingga persamaan gaya tadi bisa juga kita nyatakan sebagai K F12 sama dengan K dikali Q1 Q2 dibagi R1 pangkat 2 ya, dikali vektor satuan R1 2-nya gitu ya. Ingat beda ya di sini. Kalau ini pangkat 3 ya, perhatikan ini pangkat 3 pasangannya dengan vektornya ya. Vektor ya. Vektor posisinya ya. Vektor posisi relatif tadi ya. Kalau kita menggunakan vektor satuannya ya, vektor satuan dari vektor posisi relatif tadi, maka di sini pangkat 2. Mana yang digunakan? Ya silakan pilih salah satunya gitu ya. Insya Allah hasilnya sama gitu ya. Oke ya, jadi itu gaya Coulomb antara dua buah muatan titik tadi ya. Oke. Nah, bagaimana dengan eh, kalau oke maaf, kalau besarnya bagaimana nilainya? Nilai dari gaya Coulombnya atau gaya listriknya? Ya, kita lihat dari vektor satuan ini tadi ya. Ini vektor gayanya, maka eh, besarnya gayanya adalah besarnya vektor F12 ini. Seperti biasa ya, tinggal dikuadratkan ya. Ya. Jadi kalau kita punya vektor A ya sama dengan misalnya A dikali A satuan misalnya ya, maka besarnya vektor A itu sama dengan apa? Ya, A kuadrat ini ya. Ya, A itu sendiri ya, besarnya ya A itu sendiri. Oke ya. Oke, nah kita lanjutkan. Jadi sehingga besarnya, kalau ditanya besarnya saja atau nilainya saja, maka pakai rumusnya ini saja ya. Maaf. Ya, jadi menggunakan rumus ini. K Q1 Q2 per R12 kuadrat gitu ya. Nah, berdasarkan gambar tadi kita lihat ya bahwa antara F12 dan F21 itu saling berlawanan arah ya, berlawanan arah karena muatannya sejenis sehingga tolak menolak ya, sehingga kita bisa juga mengatakan bahwa F12 itu sama dengan negatif dari F21 atau F21 sama dengan negatif dari F12. Nah, coba kita lihat dari sudut pandang F21. F21 berarti rumusnya apa? Maaf, F21 berarti rumusnya K Q1 Q2 dibagi R21 pangkat 3 karena kita menggunakan dikali dengan vektor relatif R21 ya. Jadi ini pangkat 3 karena kita menggunakan apa ini tadi? Ini vektornya ya. Oke. Nah, sebagai catatan yang perlu kalian ini ya ketahui bahwa tadi R12 itu sama dengan negatif dari R21 ya. Kemudian besarnya ya vektor R21 itu sama aja dengan besar ini vektor R12, atau kalau di sini kita tulisnya tanpa ada tanda ini ya, tanda kurung ini jadi R21 atau R12 itu nilainya. Nah, vektor satuannya pun juga berlawanan ya, R21 sama dengan negatif R12 atau sebaliknya ya. Sehingga dari persamaan tadi ya bisa kita lihat F21 sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 3 dikali dengan negatif dari, kan tadi R kita tadi awalnya di atas pakai yang ini tadi pakai R21, maka R21 kan apa? Negatif dari R12 ya. Sehingga kalau kita tulis di sini jadinya negatif R12 yang ini ya, udah kita ganti yang ini ya. Oke, sehingga kalau tanda negatifnya kita pindah ke depan sini ya, tanda negatifnya jadi negatif K Q1 Q2 per, nah nilai ini tadi kan sama dengan ini ya, bisa kita ganti ya, R12 sama
Oke, maaf yang di atas tadi karena kita udah pakai R12, kan di atas tadi kita masih pakai R21. Nah, panjangnya kan sama tadi dikatakan. Maka kita ganti R12 di sini ya. Sehingga F21 sama dengan negatif K1 Q2 dibagi R12 pangkat 3 dikali R12 yang ini tidak lain adalah apa ini? Adalah nilai dari F12 ya. Jadi sehingga di sini ya F21 sama dengan negatif dari F12 gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Untuk lebih jelas kita lihat satu contoh soal ya. Ya. Ada dua buah muatan titik masing-masing besarnya positif Q coulomb dan positif 2 Q coulomb ya. Terletak pada vektor posisi muatan satunya R1-nya adalah 5i min 2j plus 4k dan R2-nya 2i plus 2j min k. Pertanyaannya adalah tentukan gaya listrik pada muatan positif Q, jadi muatan di ini ya, di positif Q-nya. Maaf, gaya listrik pada muatan di positif Q-nya akibat pengaruh medan dari positif 2Q ini ya. Bagaimana menyelesaikannya? Oke, sama dengan apa yang sudah saya paparkan tadi ya. Menentukan gaya Coulombnya ya. Oke, kita buat skemanya dulu sebelum menjawabnya ya. Oke, kita sebelum menghitung kita buat skemanya dulu. Katakanlah ini muatan positif Q, ini muatan positif 2Q ya, vektor posisinya R1 ini, kemudian ini vektor posisi R2-nya gitu, kemudian ini vektor posisi relatifnya gitu ya. Nah, karena muatannya sejenis ya, sama-sama positif, maka akan ada gaya tolak menolak ya. Di muatan positif Q ini ada gaya F12 katakanlah, sementara di muatan positif 2Q ini ada gaya F21. Namun di persoalan ini yang ditanyakan adalah gaya pada muatan positif Q ini ya. Oke, kita sepakati juga ya bahwa R12 tidak lain adalah vektor posisi muatan Q1 dikurang vektor posisi muatan Q2 ya. Oke, sehingga kita dapatkan R12-nya tinggal di substitusikan nilainya. Tadi vektornya R1 kan ini ya 5i min 2j plus 4k. R2-nya adalah ini ya. Kita masukkan sini. Oke. Ya, pengurangan penjumlahan vektor kan seperti biasa ya, yang senama bisa dijumlahkan atau dikurangkan, yang tidak bisa ya. Jadi sehingga 5i min 2j 3i min 2j min 2j berarti min 4j plus 4k min k berarti plus 5k ya. Oke ya, ini vektor posisi relatifnya. Oke, selanjutnya kita tentukan berapa sih panjang vektor ini, panjang vektor posisi ini. Berarti ini tanpa saya kasih tanda kurung ya. R12-nya menyatakan panjang vektornya sama dengan apa? Ya, akar dari kuadrat masing-masing komponennya ya. 3 kuadrat plus negatif 4 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Hasilnya adalah 5 akar 2 ini ya. Ya, 5 akar 2 meter. Oke ya. Oke. Nah, selanjutnya ya kita tentukan sebetulnya dengan menggunakan apa? Vektor posisi relatif ini sama panjangnya sudah cukup kalau kita mau menggunakan yang apa rumus gayanya menggunakan persamaan yang ini tadi ya. Kan ada dua nih ya, menggunakan ini kan pakai vektor posisi relatifnya. Tapi kalau mau pakai vektor satuan menggunakan yang ini gitu ya. Nah, sehingga kalau kita mau mencari vektor satuan juga boleh cari vektor satuannya. Ya, kita cari vektor satuan dari R12 tadi ya. Ini vektor satuannya. Maka vektornya dibagi dengan nilai vektornya. Berarti 3i tadi ini ya. 3i min 4j plus 5k dibagi panjangnya 5 akar
2 ya. Inilah vektor satuannya. Sehingga gaya listriknya adalah F12 sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R12 kuadrat dikali vektor satuannya. Ingat, saya menggunakan vektor satuan, maka di sini kuadrat ya. Kalau menggunakan vektornya ya, maka pangkat 3 panjangnya ya. Oke. Nah, oke, kita substitusikan nilainya. K ya. Di sini sengaja kita tidak ubah nilainya, kan nilai tetapannya ya. Biarkan aja seperti itu. Kemudian Q1-nya adalah positif Q, Q2-nya 2Q ya, dibagi R12 kuadratnya, berarti R12-nya kan panjangnya 5 akar 2 ya. 5 akar 2 kuadrat dikali vektor satuannya yang ini tadi ya. 3i min 4d plus 5k dibagi 5 akar 2 gitu ya. Sehingga kita hitung ya. Kita hitung ya, kita sederhanakan ini ya, dapatlah 2 kaki kuadrat dibagi 250 akar 2. Jadi ini kan 5 kuadrat 25 akar 2 kuadrat 2, jadi 50 dikali 5 akar 2 250 akar 2 dikali vektornya ini ya. Kemudian ini kita sederhanakan ya, ini bisa dicoret ya. 125 ya. Jadi ini 1 atasnya ya. Oke. Kita sederhanakan jadi hasilnya kaki kuadrat per 125 akar 2 3i min 4j plus 5k. Nah, itu vektor gayanya ya, vektor. Kalau ditanya berapa nilai atau besarnya gayanya itu ya, seperti biasa kalau kita punya vektor maka mencari nilainya kan gampang ya. Nah, tinggal kita akar masing-masing komponen dikuadratkan ya. Jadi ini kan sebenarnya milik semua ya. Ini kan dikali semua ke masing-masing suku ini ya. Jadi tapi tidak perlu, biar lebih sederhana. Jadi ini kita kuadratkan dikali 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat plus 5 kuadrat diakarkan ya. Sehingga hasilnya lebih sederhana ya. Kaki kuadrat yang ini kan sederhana, ini langsung ya, kaki kuadrat per 125 akar 2 dikali dengan ini 3 kuadrat plus ini kan tadi berapa ini? 9, 16, 25 berarti 50 kan, akar 50 5 akar 2 ya, 5 akar 2. Sehingga ini bisa kita sederhanakan ya. 5 sama 125 juga berapa ini? 1 ini berapa? 25 ya. 25. Jadi sehingga gaya Coulomb atau gaya listriknya pada pada muatan positif Q-nya tadi ada kaki kuadrat dibagi 25 Newton gitu ya. Oke, bagaimana gaya kalau ditanya bagaimana gaya di muatan positif 2 Q-nya? Ingat tadi ya, di awal kita katakan bahwa ya gayanya itu karena ini hanya ada 2 muatan ya. Berarti kalau dia tidak saling tarik menarik, tolak menolak gitu ya. Mesti ya seperti itu. Jadi kalau ada 2 buah muatan terpisah sejauh ini ya, kalau masih ada pengaruh gaya medan listriknya ya, kalau sudah sangat jauh tidak ada pengaruh kan tidak akan ada interaksi ya gitu ya. Sehingga ya karena itu satu garis lurus maka gayanya akan saling tolak menolak tadi, dan karena muatannya sejenis ya sebenarnya gitu ya. Nah, sehingga F21-nya adalah negatif dari F12. Dengan sangat mudah bisa kita tentukan vektor gaya untuk F21-nya. Bagaimana dengan besarnya? Besarnya kan kita sepakati hanya arahnya yang berlawanan tapi gayanya tetap sama, besarnya sama gitu ya. Oke, nah sehingga terjawablah persoalan kita tadi ya. Jadi dibiasakan ya mengerjakan persoalan terkait dengan gaya Coulomb ini dengan konsep vektor gitu ya, karena biasanya yang saya sering jumpai ya gitu, adik-adik itu biasanya mengerjakan ya soal-soal terkait dengan gaya Coulomb ataupun medan listrik nantinya gitu ya, terbiasa dengan
tanpa dengan konsep vektor ya. Jadi misalnya ada 2 buah muatan terpisah sejauh jarak sekian gitu ya, langsung ke besarnya gitu ya, besarnya. Nah, ketika berjumpa dengan soal yang seperti saya contohkan tadi berkaitan dengan vektor, kebingungan padahal kan justru dasarnya kan gaya itu adalah besaran vektor gitu ya. Jadi tolong dipahami untuk konsep vektornya juga ya gitu ya. Ini gaya Coulomb untuk hanya 2 muatan ya, 2 muatan titik. Nanti kalau muatannya ada banyak, berarti ada banyak gaya di sana, di satu apa, muatan itu akan ada banyak gaya sehingga kan tadi gayanya adalah vektor vektor vektor, maka akan ada jumlahan beberapa vektor gaya gitu. Nah, itu berarti kita harus paham itu bagaimana menentukan resultan dari beberapa vektor gaya gitu ya. Jadi tolong konsep vektornya dipahami juga gitu sehingga memudahkan kita untuk meninjau gaya Coulomb dengan konsep vektor gitu. Demikian penjelasan dari saya gitu ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.